Assalamualaikum Bu Selvi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Hari ini kita akan melakukan kegiatan observasi ya Bu ya. Untuk kegiatan supervisi akademik. Saya kasih info terlebih dahulu kalau kegiatan ini kan tujuannya untuk pengembangan ibu sendiri ya, khususnya, dan memang supervisi akademik ini bertujuan untuk mengembangkan diri para ibu Selvi ya. Nah, kira-kira kapan akan dilaksanakan observasi supervisi akademik? Untuk waktunya saya akan mengambil hari Selasa tanggal 5 November 2022 kelas 7F itu 2 jam terakhir, Jam ke-9 dari kita sepakati berarti hari Selasa 5 November jam ke-9 ya. Nah, dari kegiatan ini tujuan pembelajarannya apa ya? Oh iya, saya itu akan mendalami materi baru, kebetulan mata baru itu tentang isu aljabar, tapi TP-nya sendiri itu hanya diambil 3 TP. Kemarin itu anak itu bisa mendirikan isu aljabar, bisa memahami isu aljabar, dan juga bisa menyatakan suatu situasi dalam ujian aljabar. Terus bagian mana nanti akan saya amati? Mungkin yang pertama tentang sikap anak ya, menunjukkan keaktifan atau misalnya yang lainnya. Kemudian kegiatan pembelajaran juga apakah terlibat diferensiasi proses, dan juga menghasilkan diferensiasi produk. Ya, berarti strategi yang akan digunakan sih Strategi adalah program bersinergi PBL. PBL ya. Harapan Bu Selvi sendiri dari adanya supervisi akademik ini seperti apa? Harapan saya sih semoga ini sebagai apa ya, sebagai cerminan ketika saya mengajar, apakah itu baiknya di mana, terutama kurangnya karena saya merasa saya masih banyak kekurangan. Mungkin kita bisa saling diskusi kekurangan saya di mana, itu lebih baik ke depan. Oke, berarti nanti tanggal 5 ya akan dilaksanakan. Mungkin itu saja percakapan observasi kita hari ini. Sukses Bu Selvi ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya membacakan doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin untuk berdoa. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Lagu Garuda Pancasila. Sudah hafal bukan? Sudah. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat hadir makmur sentosa, beribadah bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ngapain? Sebelum ke materi, Ibu ingin mengingatkan lagi kalian tentang materi sebelum materi ini. Nanti tadi bilangan bulat. Ada apa saja di bilangan bulat? Perkalian, Perkalian, pembagian. Ada macam-macam bilangan. Bilangan apa saja? Bilangan bulat, pecahan, apa lagi? Campuran. Oke, apa lagi? Persen. Ada persen, ada apa lagi? Desimal dan lain-lain. Nah, sudah? Dengarkan bunyinya dari Ibu. Dengarkan bunyinya dari Ibu. Ini namanya apa? Kalau Ibu pegang perut berarti sakit. Kalau Ibu bilang sikat, kalian ambil pulpen yang ada di mejanya masing-masing. Bisa dimulai? Bisa. Kita mulai ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Sikut. 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 Sakit. Belum, masih sakit. Sikat. Hari ini kita akan belajar tentang aljabar. Materi baru, waktu SD belum ada yang namanya aljabar. Apa sih aljabar? Ada yang pernah dengar nama aljabar? Siapa ini si aljabar? Apakah bapaknya Bagas? Aljabar? Ya. Ini siapa aljabar ya? Oke. Tujuan pembelajaran ini kalian harus tahu unsur-unsur aljabar, mengidentifikasi apa itu aljabar dan mengaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nanti materi aljabar ini manfaatnya sangat banyak ketika kalian nanti di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ada yang pernah ke pasar? Nah, ada yang pernah ke toko buah? Di toko buah ada berapa buah? Nah, apakah buahnya sama? Tidak. Apakah misalnya rasanya sama semua? Kalian kalau pergi ke toko buah, berarti buahnya macam-macam. Ya. Nah, hari ini kita akan belajarnya. Ibu akan memberikan sebuah video. Ya, nanti kalian mengamati, menganalisis, memahami, boleh bertanya kalau ada yang kurang mengerti. Nanti Ibu akan berikan LKPD kepada masing-masing kelompok. Ya, masing-masing kelompok nanti tugasnya adalah menyelesaikan kegiatan-kegiatan atau langkah-langkah yang ada di LKPD. Setelah itu kalian sudah mengerjakan, nanti perwakilan dua kelompok ke depan untuk mempresentasikan. Suatu hari, Bu Deni dan Bu Seri pergi ke toko buah yang berada di dekat komplek tempat tinggal mereka. Bu Deni membeli buah pisang dan buah stroberi masing-masing sebanyak 2 buah. Sedangkan Bu Seri membeli 1 buah pisang dan 3 buah stroberi. Bagaimana sih cara mengungkapkan buah yang dibeli oleh Bu Deni dan Bu Seri jika menggunakan konsep aljabar ya? Pertama-tama kita tuliskan kembali, Bu Leni membeli buah pisang dan buah stroberi masing-masing sebanyak 2 buah. Sedangkan Bu Seri membeli 1 buah pisang dan 3 buah stroberi. Selanjutnya, kita misalkan buah pisang sebagai X dan buah stroberi sebagai Y. Sehingga dapat kita tuliskan kembali,
Bu Leni membeli 2X ditambah 2Y. Sedangkan Bu Selly membeli 1X ditambah 3Y. Nah, Ya. Di situ ada berapa keranjang? Ada 4 keranjang. Sisanya ada 6 buah di luar keranjang. Anggaplah banyak apel dalam setiap keranjang sama. Ya. Kalian tahu nggak berapa buah apel dalam keranjang ini? Tidak tahu, ya. Kita nggak tahu ada berapa, ya. Bagaimana cara menentukan banyak apel dalam bentuk aljabar, ya? Jadi kita misalkan apel itu adalah apa namanya? Keranjang dalam apel itu adalah apel dalam keranjang itu adalah A. Berarti ada berapa keranjang? 4. Berarti jadi 4 A ditambah 6 karena yang di luar itu ada 6 apel. Ya. Selanjutnya variabel itu adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya atau bisa dilambangkan dengan huruf kecil, ya, hurufnya huruf kecil. Misalnya 4X tambah 3Y tambah 8. Variabelnya adalah X dan Y. Koefisien. Koefisien adalah angka bilangan pada bentuk aljabar yang belum memiliki variabel. Angka di depan huruf. Angka di depan huruf. Hurufnya kan X, ya. Dengan Y. Berarti koefisien adalah 4 dan 3. 4 untuk koefisien X dan Y, dan 3 untuk koefisien Y. Ini, nah, yang suka sendirian di belakang, yang nggak punya hurufnya, yang tidak ada hurufnya namanya konstanta. Ya. Jadi bilangan yang tidak memuat variabel. Terakhir suku. Kalau misalnya hurufnya bukan X dan Y bisa tidak. Oke, ada lagi? Oke, Aisyah, gimana? Oke, aljabar itu ada angka, terus di belakangnya ada hurufnya. Ada lagi? Kenapa, Bagas?
Jadi variabel itu silakan misalkan sesuai imajinasi kalian. Ya. Jadi tadi yang terakhir yang membedakan ini. Tadi ada yang terkecoh, lambang pengganti suatu bilangan yang belum tentu nilainya dengan jelas. Betul. Apa jawabannya tadi? Variabel. Kelompoknya kelompoknya sudah betul. Yang kedua dengan yang ketiga tadi ada yang berbeda. Kelompok Aisyah menjawab apa tadi? Konstanta. Kelompok Rama menjawab koefisien. Kita cek. Suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak mempunyai variabel. Disebut apa berarti? Konstanta jawabannya. Angka yang di belakangnya tidak ada hurufnya itu namanya konstanta. Ya. Satu lagi, faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar, ya, atau huruf yang di belakang angka yang di belakangnya ada huruf itu namanya apa? Koefisien. Ya. Jadi kita bisa simpulkan warna kertas yang tadi masing-masing ibu berikan. Ya. Oke. Kalian di situ ada masing-masing namanya, ya. Oke. Ada masing-masing namanya. Kemudian lihat di situ di kertasnya ada huruf A, ada huruf apa lagi? B, C, D. Kalian kalau misalnya pengen jawabannya A, kalian lihat angka A posisinya seperti apa? Nanti gini. Tiap orang beda-beda, ya. Ini namanya kita pakai aplikasi kuis tapi pakai kertas. Kalau pengen jawaban berarti gini posisinya, karena D-nya di atas. Kalau pengen C berarti seperti ini. Ya, tiap orang. Jam ke-9 telah selesai. Saatnya memasuki jam ke-10. Nanti tiap orang akan beda jawabannya, ya. Jadi tiap orang punya barcode-nya masing-masing. Oke. Oke, sudah hasilnya nanti akan diumumkan di akhir, ya. Kurangi 2x tambah 3 adalah, nah, silakan. Yang sejenis. Itu namanya variabel Y. A1, B negatif 5, C5, D negatif 4. Dua, namanya apa? Binomial. A jawabannya. Nomor 10 jawabannya adalah apa namanya? Ada berapa suku di situ? 4. Itu namanya apa? Polinomial. Jawabannya adalah A. Applause untuk diri kita sendiri pakai tepuk salut. Bisa? Bisa. Ingat tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Salut. Sekali lagi. Oke. Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Salut. Oke, terima kasih. Gimana perasaan belajar hari ini? Menyenangkan. Ada menyimpulkan kita hari ini belajar apa saja? Ajukan tangan. Ayo. Oke, Rama, belajar apa saja hari ini? Bentuk-bentuk aljabar. Ada apa dalam bentuk-bentuk aljabar? Variabel, koefisien, konstanta, dan satu lagi apa? Suku. Sukunya ada suku 1, 2, 3, dan suku banyak. Oke. Sudah paham materi hari ini? Sudah. Berarti pertemuan berikutnya adalah tentang operasi hitung bentuk aljabar. Sama dengan operasi hitung bilangan bulat. Ini bedanya adalah operasi hitung bentuk aljabar, ya. Oke, sebelum kita tutup, kita nyanyi lagu dulu, ya. Biar happy. Biar nanti pulang ke rumah kalian juga happy. Tahu lagu Manuk Dadali? Tahu.
Bu Sophie pada saat itu? Kalau strategi yang saya lakukan saat itu mungkin karena ini kan bab kedua ya. Karena saya sudah mengamati dari materi sebelumnya gitu kan. Dari hasil bab pertama itu saya melihat mengkondisikan anak-anak itu dengan beberapa ada yang high gitu ya, medium sama yang low gitu ya. Jadi saya mengelompokkan itu agar mudah nantinya. Jadi saya mengelompokkan itu dengan mengheterogenkan mereka semua dalam satu kelompok biar yang high itu bisa menemani teman yang sangat kurang. Jadi pada saat presentasi itu saya sengaja kedua orang, yang satu yang emang sedikit ya, yang satu yang cukup gitu kan. Jadi ketika mereka ke depan mereka bisa, ini mereka tuh bisa gitu. Luar biasa sekali, saya sangat sampai terpukau gitu ya pada saat itu. Anak-anak sangat aktif gitu ya, sehingga budaya positif yang diharapkan di kelas pada saat itu bisa terlaksana dengan baik gitu ya. Jadi ada komunikasi juga, disatunya tidak kita yang menjelaskan sendiri ya, tidak ceramah ya anak-anak begitu ya. Luar biasa, sudah ada komunikasi dua arah. Kemudian pelaksanaan pembelajarannya juga sudah cukup bagus ya, anak-anak memahami sesuai dengan tujuan pembelajaran yang harus dilaksanakan pada itu ya, pada kegiatannya. Kemudian misalnya juga ada PSE ya Bu ya. Iya, pembelajaran sosial emosional. Bagaimana itu saat itu? Saya dilakukan dengan ice drinking ya, dengan ice drinking ya. karena di situ jam-jam rawan, jam-jam rawan 2 jam terakhir dengan matematika yang itu materi baru. Jadi saya sebisa mungkin di awal itu membuat mereka senang dulu ya. Iya. Jadi mereka terbiasa di ice drinking biar mereka fokus dulu terus mengenal emosi mereka. Oh ternyata seperti ini gitu. Jadi biar nanti kebetulan itu lebih lancar. Iya, dan saya lihat juga kemarin ada pendidikan lagu nasional. Iya. Gitu ya. Dengan lagu daerah juga. Oh iya. Salah satu biar mereka juga mengingat kembali sebelumnya karena mungkin lupa waktu SD, jadi biar happy juga. Terus saat di akhir itu kan di akhir ya Bu ya. Iya. Jadi ketika sudah selesai itu mereka tuh oh ternyata matematika juga bisa kok sambil nyanyinya. Ya, seperti itu ya. Biasa ya. Jadi mereka bikin mereka semangat sekali Iya. pada saat itu ya, sehingga mereka bisa merasakan kegembiraan. Iya, betul. Meskipun itu pelajaran matematika, Iya. tapi mereka bisa bergembira dengan sangat baik. Sedikit catatan, tidak apa-apa ya. Iya. Iya betul. Untuk kemudian menjadi rencana tindak lanjut ke depannya, komunikasi antara murid dan murid dengan murid itu adalah sebagai sebuah komunikasi ya, sehingga mereka tidak jenuh begitu ya. Mereka aktif, kita bertanya mereka menjawab, ataupun sebaliknya mereka tanya jawab apa yang mereka pahami gitu ya. Kemudian untuk asesmen ya, asesmen sebaiknya di sebelum pembelajaran, pada saat proses pembelajaran, dan tentu evaluasi di akhir pembelajaran ya, untuk kemudian mengetahui tingkat pemahaman mereka dan juga ketercapaian tujuan pembelajaran gitu ya. Jadi asesmen itu penting dulu ya, dilaksanakan di dalam kelas. Selebihnya sudah sama ya, pembelajarannya sudah mencerminkan diferensiasi ya, tadi proses produk begitu ya. Dan yang tidak kalah penting adalah keaktifan latihan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Sophie untuk waktunya sudah dilibatkan ya, kita berbicara ngobrol ya, tentang Evaluasi saya sendiri ya, betul ya, kita sama-sama ke depannya mudah-mudahan strategi pembelajaran yang diterapkan semakin ada semakin baik ya, ya, tidak hanya di kelas satu kelas saja, tapi beberapa kelas yang lain gitu ya. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Mudah-mudahan sukses terus Bu Selvi ke depannya. Amin ya.